Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas D PPG PGSD gelombang 2 tahun 2024. Kelompok ini beranggotakan Alfisyah Ramadhani, Fatmalia, Yulia Handayani, Putri Nur Latifah, dan Amniyah Ramadhana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang diampu oleh Bapak Amran Syah MPD pada topik 1 ruang kolaborasi. Pada topik 1 ruang kolaborasi ini, kelompok diminta menyimak satu buah video pembelajaran yang berjudul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi dan Pembelajaran Sosial Emosional. Kemudian, kelompok diminta menjawab 4 pertanyaan melalui diskusi kelompok menggunakan format 4C, yaitu konsep, connect, challenge, and change. Yang pertama, konsep. Konsep atau hal baru apa yang kami pelajari dari video tersebut. Yang kami pelajari dari video tersebut bahwa dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa dilihat dari video tersebut bahwa kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pada kesiapan peserta didik. Berdasarkan hasil pemetaan kesiapan belajar tersebut, siswa dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah murid yang pemahaman konsepnya baru mulai berkembang, kelompok 2 sedang berkembang, dan kelompok 3 yang sudah mahir. Peran guru dalam video tersebut adalah menjadi fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Yang kedua, connection atau hal-hal apa yang kami temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hal baru yang kami temukan yang pertama adalah pentingnya memantaskan kesiapan siswa. Sebelum memasuki materi, guru memastikan kesiapan siswa terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menstimulus fokus siswa pada pembelajaran. Kemudian, guru membagi siswa berdasarkan tingkat kesiapan siswa tersebut. Kelompok 1 berisikan siswa yang baru berkembang. Pada kelompok ini diberikan bimbingan lebih secara detail untuk memastikan setiap siswa memahami materi yang diberikan. Pada kelompok 2 berisikan siswa yang sedang berkembang. Untuk kelompok kedua masih diberikan bimbingan namun tidak sedetail kelompok pertama. Dan kelompok ketiga berisikan siswa yang sudah mahir atau mandiri. Karena sudah mahir, pada kelompok ini hanya sekedar untuk mengonfirmasi jawaban. Selanjutnya, challenge atau hal baru yang belum bisa kami terima atau masih menjadi tantangan. Yang pertama, persiapan yang memakan waktu. Terkadang guru kurang memiliki waktu persiapan yang cukup untuk menerapkannya. Yang kedua, terbatasnya waktu di kelas. Ada berbagai aktivitas yang dikerjakan dan guru harus dapat mendampingi serta menangani semua peserta didik di dalam kelas dengan waktu yang terbatas. Yang ketiga, guru harus memiliki manajemen skill yang baik. Bukan hanya peserta didik yang dituntut untuk memiliki manajemen skill yang baik, seperti yang tertuang pada kelebihan pembelajaran berdiferensiasi, guru juga dituntut untuk mengatur diri sendiri dan mengidentifikasi langkah-langkah serta strategi yang perlu diambil untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang keempat, kurangnya bahan pembelajaran. Peserta didik diberikan beragam pilihan bahan pembelajaran yang didasarkan pada tingkat kesiapan dan gaya belajar mereka. Artinya, guru harus dapat mengumpulkan beragam bahan pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik terpenuhi. Yang terakhir adalah kurangnya pelatihan bagi guru mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi.
Meskipun diferensiasi didasari pada banyak teori, ternyata pengimplementasiannya masih kurang dimengerti. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dapat mengalami hambatan apabila pengajar tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, change atau perubahan sikap, pola pikir, dan tindakan yang kami lakukan jika menjadi guru setelah menyimak video pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah perubahan sikap. Kami menunjukkan perubahan sikap yang peduli dengan keadaan siswa, baik secara sosial maupun emosional, bersikap terbuka dan dalam memberikan pemahaman atau penjelasan, bersikap fleksibel agar pembelajaran tidak kaku, berorientasi pada proses yang dilewati siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan bersikap sebagai fasilitator sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, adanya perubahan pola pikir. Kami menyadari bahwa setiap siswa unik karena memiliki kemampuan, minat, kebutuhan, latar belakang, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sehingga hal ini perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Menyadari pentingnya pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa atau pembelajaran berdiferensiasi. Menyadari pentingnya membuat pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa. Menyadari pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk membangkitkan motivasi belajarnya. Menyadari pentingnya peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, menyadari pentingnya apresiasi, motivasi, dan ice breaking dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah perubahan tindakan. Kami menyadari bahwa pentingnya merencanakan pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa melalui merancang pendekatan, strategi, metode, dan media pembelajaran, melakukan asesmen diagnostik sebelum memulai pembelajaran, membuat penilaian yang juga sesuai dengan keadaan siswa, membangun hubungan yang positif dengan siswa, memberikan ruang bagi siswa untuk berperan aktif dalam seluruh proses pembelajaran, selalu memberikan motivasi dan apresiasi pada perkembangan siswa, memberikan umpan balik yang spesifik pada jawaban siswa atau pada simpulan pembelajaran, dan memberikan ice breaking dalam pembelajaran. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 4. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.